seem like the type to love me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zamzami Noprian. Di sini saya mewakili dari kelompok 2, yang dimana kelompok 2 itu beranggota Setia Nolapika, Mawaddatul Rahmah, Sarina Widiawati, Muhammad Kevin Pranata, dan saya sendiri. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan makalah kelompok 2 dengan tema Sistem Penjaminan Mutu pada Organisasi Pendidikan. Langsung saja masuk ke bagian A di bab 2. Itu ada model-model penjaminan mutu. Model-model penjaminan mutu ini terdapat 3 bagian. Yang pertama itu sistem penjaminan mutu internal, dan yang kedua itu ada sistem penjaminan mutu eksternal, dan yang terakhir itu ada international organization. Yang pertama itu sistem penjaminan mutu internal ini adalah suatu kegiatan sistematik mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Dengan demikian, setiap perguruan tinggi ini dapat mengembangkan sendiri SPMI, antara lain sesuai dengan latar belakang sejarah. Nilai dasar yang menjiwai pendirian perguruan tinggi itu jumlah program studi dan sumber daya perguruan tinggi tersebut tanpa campur tangan pihak lain. Dan yang kedua itu ada sistem penjaminan mutu eksternal, yang dimana sistem penjaminan mutu eksternal adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait untuk melakukan fasilitasi dan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu satuan pendidikan. Dan yang ketiga itu ada international organization, yang dimana international standard organization adalah suatu badan yang mengatur sertifikasi atau mengesahkan suatu standar, sedangkan penerapan ISO dalam lengkap pendidikan merupakan salah satu untuk mengendalikan mutu eksternal yang berupa sertifikasi. ISO ini yang banyak digunakan pada saat ini yaitu ISO 9001. Dengan adanya standar mutu ISO 9001 ini, proses pencapaian mutu dikendalikan dengan baik sehingga mutu yang ditawarkan kepada pelanggan telah benar-benar dilakukan dan dapat dibuktikan dengan adanya dokumen-dokumen mutu. Dengan adanya hasil ini dapat dijadikan sebagai bentuk wujud jaminan kepada pelanggan. Baiklah, di bagian B ini menjelaskan tentang siklus penjaminan mutu, yang dimana siklus penjaminan mutu PPEPP adalah suatu pendekatan sistematis yang diterapkan dalam sistem penjaminan mutu internal SPMI di perguruan tinggi di Indonesia. PPEPP merupakan akronim dari 5 tahapan utama yang dirancang untuk memastikan bahwa standar pendidikan tinggi dipenuhi secara konsisten dan berkelanjutan. Yang dimana PPEPP ini merupakan suatu singkatan 5 tahapan dan dalam siklus SPMI, yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan. Yang dimana siklus SPMI ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang pendidikan tinggi dan sudah diperbarui pada Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023. Sebelum melaksanakan siklus PPEPP, perguruan tinggi perlu mengetahui sebenarnya apa fungsi PPEPP. Berdasarkan Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023 berikut tertara fungsi PPEPP di bawah ini, yaitu memperkuat sistem pendidikan dengan tujuan menghasilkan lulusan yang berkompeten, pintar, dan sesuai dengan visi misi perguruan tinggi. Yang selanjutnya ada meningkatkan aktivitas riset dan pelayanan kepada masyarakat sehingga institut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya ada juga meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan, dan yang terakhir itu mencegah terjadinya penurunan mutu yang berdampak pada lingkungan pendidikan yang tidak terjaga. Di sini ada makna terdiri dari PPEPP, yaitu penetapan standar pendidikan tinggi, pelaksanaan standar pendidikan tinggi, evaluasi standar pendidikan tinggi, pengendalian standar pendidikan tinggi, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.
yang dimana penetapan tahap pertama dari siklus PPEPP adalah penetapan standar tinggi. Pada tahap ini, perguruan tinggi harus menetapkan standar yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Standar ini harus mencakup semua aspek yang terkait dengan sistem manajemen mutu dan keamanan pangan di perguruan tinggi. Dan yang selanjutnya itu ada pelaksanaan, yang dimana pelaksanaan ini itu tahap kedua dari siklus PPEPP adalah pelaksanaan standar tinggi. Pada tahap ini, perguruan tinggi harus melaksanakan standar yang telah ditetapkan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya ada evaluasi, yang dimana evaluasi ini tahap ketiga dari siklus PPEPP adalah evaluasi pelaksanaan standar tinggi. Pada tahap ini, perguruan tinggi harus mengevaluasi suatu kinerja mereka dalam melaksanakan standar yang telah ditetapkan. Evaluasi ini harus dilakukan secara berkala dan terstruktur. Selanjutnya ada pengendalian, yang dimana pengendalian ini termasuk tahap keempat dari siklus PPEPP adalah pengendalian pelaksanaan standar tinggi. Pada tahap ini, perguruan tinggi harus mengendalikan pelaksanaan standar yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan agar perguruan tinggi dapat memastikan bahwa standar yang telah ditetapkan dapat dijalankan secara konsisten dan terus-menerus. Dan terakhir itu ada peningkatan, yang dimana peningkatan ini termasuk tahap terakhir dari siklus PPEPP adalah suatu peningkatan standar dikti. Pada tahap ini, perguruan tinggi harus terus-menerus meningkatkan standar yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan agar perguruan tinggi dapat terus meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Baik, itulah materi yang saya sampaikan dari kelompok 2. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.